Bab ke-21. Di ruangannya, Alfie tengah menatap keluar jendela, memikirkan cara agar bisa memperbaiki citranya di mata Salsa. Ia menyesal mengingat ucapannya tadi. Bagaimana dia bisa sekejam itu pada gadis seperti Salsa? Ingin rasanya dia meminta maaf secara langsung dan mengatakan semuanya dengan jujur, tapi bayangan penolakan Salsa kembali membuatnya ragu. Kemungkinan yang akan terjadi jika dia gagal bersama Salsa hanya ada dua: Oma Sera akan kembali beraksi mencarikan jodoh, atau dia akan kehilangan kepercayaan Oma untuk selamanya. Sayang, akhirnya aku menemukan kamu. Pelukan manja mengagetkan Alfie. Ia menunduk dan menemukan jemari lentik dengan kuku penuh riasan melingkar di perutnya. Spontan Alfie melepas pelukan tersebut, lalu memberi jarak. "Ngapain kamu di sini?" Pertanyaan serta tatapan dingin Alfie membuat Olen meremang. Ini pertama kalinya dia melihat tatapan dingin itu ditujukan padanya. "Sayang, kamu kenapa sih? Kamu berubah beberapa hari ini. Ada apa? Apa aku ada salah? Padahal aku kangen banget sama kamu." Rengek Olen berusaha menepis rasa takut, kembali mendekati Alfie. Pria itu mengangkat sebelah tangan sebagai isyarat dia tidak ingin disentuh wanita tersebut. "Aku rasa Reza sudah memberitahu semuanya dengan jelas. Sekarang silakan keluar." Pinta Alfie yang merasa kesabarannya mulai memudar. "Enggak, aku nggak mau. Kamu kenapa sih? Kamu yang janji bakal ikutin maunya aku. Sekarang setelah aku minta kamu buat nikahin aku, kamu malah berubah gini." Omel Olen yang belum mengetahui penyebab utama pupusnya hubungan mereka. "Oh, atau karena perjodohan sialan itu?" Suara Olen bergetar, mata merahnya mulai berkaca-kaca. Jika biasanya Alfie akan langsung bereaksi melihat air mata yang turun di pipi wanita cantik itu, maka kali ini berbeda. Pria itu justru terlihat sangat bosan mendengar dan melihat Olen dengan segala kebohongannya. Bahkan yang tersaji di depan matanya kini berubah menjadi adegan panas yang ia dapati beberapa hari lalu. Alfie meremang dan merasa jijik. "Sudah? Pintu keluarnya masih di sana. Bisa sendiri atau mau aku antar?" Pertanyaan tanpa belas kasih itu sontak mengagetkan Olen. Sejak kapan air matanya tidak mempan lagi meluluhkan hati seorang Alfie Syah Hermawan? Tidak kehabisan akal, wanita itu nekat menerjang tubuh Alfie. Memeluknya erat sambil menangis. "Jangan berubah gini, aku takut," ujarnya seraya menangis. Alfie mendengkus, kesabarannya benar-benar diuji. "Lepas, Lin!" Tita Alfie tanpa menyentuh wanita itu sama sekali. Melihat Alfie hanya berbicara tanpa berniat melepaskan pelukannya, Olen hendak berbuat nekat. Melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan bersama Alfie. Tidak ada pilihan lain. Ia tidak ingin kehilangan lelaki seperti Alfie nan tampan dan mapan. Jemari lentik itu perlahan bergerak, berusaha memberi sentuhan yang sekiranya mampu membuat Alfie kehilangan kendali. Olen sangat percaya diri, tidak ada pria yang bisa menolak pesonanya. Selama ini, Alfie selalu menolak ajakannya dengan alasan ingin melakukannya saat mereka telah menikah. Tapi melihat situasi saat ini, Olen tidak ingin kehilangan posisi dan ingin memastikan Alfie hanya akan menjadi miliknya seorang. "Sayang, aku akan buktikan betapa cintanya aku sama kamu," ucap Olen dengan suara mendayu. Entah kemana pergi tangisannya tadi. Nafas Alfie memburu. Lelaki itu perlahan bergerak membuka jas kerjanya. Sebuah tindakan yang sukses membuat senyum penuh arti di bibir Olen terkembang. Sudah sejak lama dia menantikan momen ini. Tubuh atletis seorang Alfie Syah Hermawan sudah tentu menjadi dambaan setiap wanita dan kini akan menjadi milik Olen Puspita seutuhnya. Namun, sayangnya senyum itu sirna saat tiba-tiba saja Alfie membungkus tubuh Olen yang sering mengenakan pakaian kurang bahan itu dengan jas kerjanya, lalu menjadikan kedua lengan jas sebagai pengikat di bagian depan dan menarik paksa wanita itu keluar dari ruangannya. "Sayang, apa-apaan ini?"
Tanya Olen panik sebab tidak bisa melawan. Pergerakannya terhalang ikatan jas yang sempurna membelit tubuh seksinya. Al, lepasin! Ini nggak lucu ya! Jerit Olen setelah dirinya ditarik Alfie keluar dari ruangan kerjanya dan menjadi pusat perhatian beberapa karyawan yang berada di sekitar mereka. 2 orang petugas keamanan berlari menuju sumber suara. Mereka berdua terbelalak melihat kondisi wanita cantik yang tadi tiba dengan angkuh dan mengaku sebagai calon istri pemilik perusahaan tempat mereka bekerja tersebut. Mereka mempercayai ucapan wanita itu sebab ia menunjukkan banyak foto kebersamaan mereka yang begitu mesra dan mengancam akan memecat siapapun yang mempersulitnya untuk bertemu sang kekasih. Siapa yang akan berani mencari masalah dengan calon nyonya muda Hermawan? Bawa dia keluar dan pastikan tidak bisa masuk lagi. Titah Alfie pada 2 lelaki tersebut sambil menyodorkan ikatan lengan jasnya. Tanpa ragu keduanya menerima perintah. Al, lepasin! Ini nggak lucu sama sekali! Al! Olen terus memberontak, tapi kencangnya ikatan membuatnya tidak bisa lepas dan hanya bisa mengikuti kemana dia ditarik. Pak, maaf, tadi perempuan itu memaksa masuk. Saya sudah menghubungi Bapak, tapi tidak diangkat. Jelas salah seorang sekretaris wanita yang terlihat gugup karena menyadari kesalahannya. Pastikan ini kesalahan kamu untuk terakhir kalinya, ujar Alfie tanpa menoleh. Pria itu memasuki lift lainnya, turun menuju lobi. Di lobi tentu para karyawan dibuat kaget dengan jeritan Olen yang terus mengumpat dan meronta-ronta. Para pria yang bertugas di bagian keamanan sudah sangat baik tidak mendorong atau berbuat kasar padanya. Mereka mengantarkan Olen hingga ke pintu lobi. Sudah ya, Mbak? Pulang saja, jangan bikin unar lagi. Ujar salah seorang petugas keamanan yang cukup kewalahan membawa Olen menuju lobi. Olen mendelik, tidak menduga akan mendapat perlakuan yang memalukan seperti ini. Saat petugas keamanan akan kembali masuk, Olen telah berhasil membuka ikatan jas yang sedari tadi membalut tubuhnya. Tepat saat itu juga ia melihat Alfie keluar dari lift. Tidak ingin membuang kesempatan, wanita itu berlari masuk dan memeluk Alfie. Sayang, jangan marah lagi. Ranyek Olen manja. Seluruh pasang mata menoleh pada mereka. Alfie merasa kesal dan malu, matanya menatap sekitar dan semakin panik saat menyadari Salsa juga berjalan menuju lobi. Tanpa perasaan lelaki itu melepaskan pelukan Olen dan mendorongnya dengan kuat hingga tersungkur, membuat setiap orang menatap tidak percaya. Bagaimana mungkin bos mereka bisa berbuat sekasar itu pada seorang wanita cantik? Petugas keamanan tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu, tanpa belas kasih mereka membawa Olen keluar dari gedung tersebut hingga ke tepi jalan raya. Tatapan mata Alfie dan Salsa bertemu, gadis itu nampak kaget. Perlahan Alfie mendekati gadis tersebut. Pak, saya minta maaf. Saya nggak sengaja membeberkan keberadaan Bapak ke perempuan tadi. Jangan potong semua gaji saya, Pak. Ucap Salsa tiba-tiba dengan tampang memelas. Sepenggal kalimat yang membuat kening Alfie berkerut heran. Tangannya terulur menyentuh dahi gadis bertubuh mungil tersebut. Kamu sakit? Tanyanya cemas dengan sedikit membungkuk. Kaget, Salsa menjauhnya kepalanya. Enggak kok, Pak. Gadis itu menoleh ke kiri dan ke kanan, di mana banyak pasang mata sedang menatap dirinya penuh tanya. Menyadari kelakuan anehnya, Alfie menegakkan tubuh sambil berdehem. Baguslah kalau begitu. Bersihkan ruangan saya sekarang. Titahnya, lalu berbalik menuju lift, kembali ke ruang kerja dengan sebuah ide di kepalanya. Bersambung. Bab ke-22. Tolong bantu saya rapikan rak buku, ya? Pinta Alfie saat Salsa telah tiba di ruangannya. Gadis itu mengangguk. Baik, Pak. Dengan langkah cepat Salsa menuju rak buku di sebelah kanan belakang meja kerja lelaki itu. Berkas-berkas yang seperti ini disatukan dengan yang sejenis, ya. Alfie membawa setumpuk dokumen, lalu meraih box file,
meneliti tiap dokumen, lalu meletakkan dokumen-dokumen tersebut sesuai jenisnya. Bisa, Pak. Jawab Salsa cepat, lalu mengambil alih pekerjaan tersebut. Dia terlihat fokus dan teliti dalam melakukan pekerjaannya. Alfie yang sedari tadi hanya berusaha terlihat sibuk itu melirik Salsa dari sudut matanya. Melihat wajah serius gadis itu membuat bibirnya mengulas senyum tipis. Tangannya meraih beberapa dokumen di dalam laci meja kerja, lalu perlahan berjalan mendekati Salsa yang terlihat sangat fokus hingga tidak menyadari keberadaan Alfie di dekatnya. Gadis yang selalu mengenakan hijab itu kaget saat tiba-tiba seseorang ikut memasukkan dokumen pada box file di dekatnya. Ia mendongak dan mendapati Alfie tengah melakukan pekerjaan yang sama dengannya. Pak, biar saya saja. Ujar Salsa yang sebenarnya kurang nyaman berdekatan dengan sang bos. Biar saya bantu kerjaan kamu. Sahut Alfie yang jelas tidak ingin dibantah lagi. Ini, aku yang bantu dia, atau dia sih yang bantu aku? Pikir Salsa yang sesekali melirik heran pria di hadapannya. Fokus saja kerjanya, jangan ngelirik saya terus. Saya sadar kok, saya memang menarik. Cepat Salsa menunduk, kembali memilah file dan dokumen di tangannya. Enggak kok, Pak. Jawab Salsa lirih, nyaris tidak terdengar karena malunya. Kamu cukup telaten ya kerjanya. Puji Alfie tiba-tiba menimbulkan kerutan heran di kening Salsa. Makasih, Pak. Kamu ada kegiatan lain selain kerja di sini? Kuliah misalnya? Tanya Alfie demi memastikan kebohongan yang diciptakan Pak Mukhlis pada Bu Rumi. Walau ia yakin lelaki tua bangka itu telah berbohong, tapi dia perlu memastikannya lagi. Oh, enggak, Pak. Saya cuma kerja di sini saja. Jawab Salsa apa adanya. Kalau saya kuliahkan, mau? Tanya Alfie dengan santainya. Salsa mendongak, menatap tidak percaya lelaki di hadapannya. Apa dia tidak salah dengar? Setelah merampoknya, kini lelaki itu mau menguliahkannya. Salsa merasa ini terlalu aneh dan mencurigakan. Menyadari tatapan Salsa yang terlihat mencurigainya, Alfie gelagapan. Maksudnya, bukan saya pribadi, tapi perusahaan. Ya, perusahaan akan mengadakan beasiswa untuk karyawan yang masih ingin berkembang dan menimba ilmu di perguruan tinggi. Tapi, tentu syaratnya nggak mudah. Perlahan kerutan di kening Salsa menghilang, berganti senyum ceria. Kalau begitu saya mau coba, Pak. Ujar Salsa bersemangat, melanjutkan pendidikan adalah salah satu mimpi yang sangat ingin dia gapai. Selain demi harapan sang ibu, dia sendiri juga ingin menjadi manusia yang meningkat pola pikirnya. Oke, nanti saya bantu prosesnya, ya. Langsung ke saya saja, oke? Salsa tersenyum dan mengangguk mantap. Terima kasih, Pak. Melihat senyuman serta keceriaan di wajah Salsa membuat Alfie ikut merasa bahagia. Akhirnya dia bisa mulai memberi kesan baik. Perlahan dia akan mendekatkan diri sebagai seorang Alfie Syahirmawan yang sesungguhnya, tanpa tompel dan gigi palsu yang menyiksa. Suara ketukan pintu menarik perhatian mereka. Masuk! Ucap Alfie pada alat yang berada di meja kerja sehingga seseorang yang berada di luar ruangan bisa mendengar suaranya. Permisi, Pak. Saya mau mengantar pesanan Bapak. Letakkan di meja itu saja. Titah Alfie singkat tanpa menoleh sama sekali. Baik, Pak. Langkah kaki dengan heels tinggi itu bergerak cepat menuju meja yang berada di tengah ruangan. Setelah ia meletakkan 2 cup minuman dan beberapa camilan pesanan Alfie, matanya tidak sengaja mendapati keberadaan Salsa di dalam ruangan itu hingga membuat keningnya mengernyit heran. Hei Sias, ngapain kamu di sini? Tanyanya spontan. Salsa yang merasa dipanggil tentu menoleh. Namun sebelum dia sempat menjawab, Alfie sudah lebih dulu meminta wanita itu untuk keluar. Silakan keluar kalau semua pesanan saya sudah lengkap. Wanita itu tergagap,
sadar dengan nada suaranya yang terkesan sombong saat menyapa Salsa. "Maaf, Pak. Saya cuma keluar." Potong Alfie lagi, terlihat tidak sabar. Akhirnya wanita itu keluar dengan membawa kegundahan dan berbagai pertanyaan di kepala. Sebenarnya beberapa hari ini dia sudah tidak nyaman dengan kehadiran Salsa di lantai teratas gedung ini pada jam aktif kantor. Kini dia semakin tidak suka melihat gadis berhijab itu berada di dalam ruangan sang bos. "Dasar perempuan kotor!" Gumamnya kesal seraya menghentakkan kaki, melangkah menuju meja kerjanya. Di dalam ruangannya Alfie cukup kesal mengingat ucapan salah satu sekretarisnya tadi pada Salsa. "Apa dia sering mengucapkan kata-kata tidak sopan sama kamu?" Tanya Alfie memecah keheningan yang sempat tercipta. "Oh, enggak kok, Pak. Dia cuma kurang nyaman melihat petugas kebersihan lalu lalang di jam aktif kantor." Jawab Salsa yang kini sudah lebih santai. Hatinya kini sedang berbahagia memikirkan beasiswa kuliah. "Ya sudah, ayo diminum dulu. Tadi saya sudah pesan minum buat kamu." Alfie berjalan menuju sofa dan duduk dengan santai. "Makasih, Pak. Tapi minumannya saya minum di panci saja nanti." Salsa sungkan harus duduk di sofa mahal itu. Terlebih di ruangan itu hanya ada satu sofa besar dengan bentuk mewah melengkung yang berarti jika dia duduk akan berada di sofa yang sama dengan sang bos. "Duduk?" Tita Alfie yang nampaknya tidak suka dengan penolakan halus itu. Salsa menoleh ke kiri dan kanan seolah mencari tempat duduk lain yang sekiranya bisa dia pakai. "Duduk saja di situ, apalagi yang kamu pikirkan?" Akhirnya, meskipun enggan, perlahan Salsa melabuhkan bokongnya pada ujung sofa empuk tersebut. Melihat tingkah Salsa, pria itu menghembuskan napas panjang seraya menarik sudut bibirnya. "Kamu seperti kurcaci yang sedang takut pada raksasa," ujar Alfie sambil meraih salah satu cup yang berisi jus buah. Ukuran sofa yang cukup panjang membuat jarak mereka lumayan jauh. Mau tidak mau Alfie berdiri dan menyodorkan jus buah tersebut pada Salsa. "Makasih, Pak." Detik selanjutnya Salsa menahan napas, karena tiba-tiba saja Alfie duduk dengan jarak yang tergolong dekat dengannya. Ingin memberi jarak lagi, tapi dia sudah berada di ujung sofa. Alfie menyandarkan punggung dengan santai. Dia memang terlihat diam, tapi kepalanya sudah ramai memikirkan cara untuk bisa pulang bersama Salsa nanti. "Saya dengar dari Saka, alamat kamu cukup jauh ya dari kantor?" Salsa melirik Alfie ragu-ragu. "Lumayan, Pak. Di perumahan Pandan Permai." Gadis itu terjingkat kaget saat tiba-tiba saja Alfie menegakkan punggung dan menoleh padanya. "Kenapa kamu kasih tahu saya nama perumahannya? Kamu ingin saya tahu, ya? Mau saya antar pulang?" Tanya Alfie dengan seolah senyum yang sukses membuat Salsa terbatuk-batuk, tersedak minumannya sendiri. Bukankah pria itu terlalu percaya diri? Padahal maksud Salsa hanya sekedar menjawab pertanyaannya. Alfie segera meraih sebotol air mineral, membuka tutupnya, lalu menyodorkannya pada Salsa. "Makanya minumnya pelan-pelan aja," ujarnya cemas sebab hidung dan mata Salsa terlihat merah. Salsa merasa dejavu melihat perlakuan lelaki itu, entah kenapa dia jadi mengingat pria baik hati yang dijodohkan dengannya. Bersambung. Bab ke-23. Salsa tengah istirahat makan siang bersama Nina di kantin kantor setelah setengah hari kerja ini dia habiskan di ruangan sang bos. "Kamu baik-baik aja kan, Cal?" Tanya Nina yang heran dengan tingkah Salsa siang ini. Tidak biasanya gadis itu banyak bermenung. Bahkan makanan di hadapannya hanya diaduk-aduk saja. "Ical!" Kau tegur gadis itu lagi sebab Salsa tidak kunjung menyahut. Iya. Kenapa?" sahut Salsa kaget. Nina menatap curiga. "Kamu kenapa? Apa terjadi sesuatu pada kamu dan Pak Bos dalam setengah hari ini?" Salsa mendelik setelah mendengar pertanyaan Nina.
Tentu dia tahu kemana arah berpikir sahabatnya itu. Jangan sembarang ngomong, Nin! Kau tegur Salsa tidak suka. Nanti kalau ada yang dengar dan salah paham bisa runyam urusannya. Ya maaf, habisnya kamu udah mirip kucing sakit. Menung aja, makan gak habis, diajak ngomong gak nyahut. Mikirin apa sih? Bukan gak habis Nina, nih aku makan, nih. Salsa memasukkan sesendok nasi ke dalam mulut. Nina yang sudah menghabiskan makanannya menatap Salsa sambil menopang dagu pada sebelah tangan. Merasa tengah diperhatikan, Salsa mendengkus. Apalagi Nina sayang? Pak Bos gak macam-macam kan? Ternyata gadis itu masih mencemaskan sahabat baiknya. Salsa meneguk air mineral dalam gelas, lalu tersenyum meyakinkan pada Nina. Enggak Nin, dia baik kok. Bahkan dia menawarkan beasiswa dari perusahaan kita untuk aku agar bisa kuliah. Ujar Salsa riang. Bukannya senang, kerutan di kening Nina justru kian bertambah. Beasiswa? Kok aku baru dengar ya ada beasiswa dari perusahaan untuk karyawan? Jangan-jangan dia berbuat nggak baik ya ke kamu, makanya ngasih beasiswa sebagai kompensasi? Ya Allah, Cal. Aku tahu kamu pengen banget kuliah, tapi jangan sampai jadi aneh-aneh juga. Shit! Salsa membekap mulut Nina yang kelewat bocor. Asal ngepul aja ini knalpot. Keluh Salsa. Makanya jangan kebanyakan baca novel mesum, lari terus itu isi kepala. Salsa melepaskan Nina dengan kesal. Ya maaf, Cal. Soalnya banyak cerita begitu, tapi seru tahu, bosnya bucin parah sama asistennya sendiri. Salsa memutar bola mata malas. Dia juga sering membaca novel romansa dan mafia, tapi merasa hidupnya tidak terlalu dipengaruhi cerita-cerita hayalan para author itu. Tapi wajar kok aku mikir gitu. Kamu aja yang nggak tahu, setengah hari ini lantai dasar heboh membicarakan kamu yang dihampiri Pak Bos, malah pakai diperiksa lagi dahinya. Banget! Kayak ada sesuatu. Salsa terdiam, ingatannya kembali pada sikap Alfie yang beberapa jam ini terasa lebih lembut dan akrab. Sikap yang justru membuatnya ingat pada sosok pria sederhana yang dijodohkan dengannya. Kenapa? Kok ngelamun lagi? Baru sadar ya? Nina menyikut lengan Salsa hingga membuyarkan lamunan gadis itu. Enggak, aku cuma merasa Pak Bos agak mirip dengan Mas Alfie. Ungkap Salsa jujur. Nina terdiam sesaat. Waktu di mall, ngelihat Mas Alfie-mu dari belakang sih memang Pak Bos banget. Plek ketiplek nggak ada beda. Postur badan dan tingginya persis sama walau merek dan jenis pakaian mereka berbeda jauh. Apa mungkin mereka orang yang sama? Salsa tersenyum lebar. Kurang kerjaan banget kalau emang begitu. Dia menggeleng pelan, membuang pemikiran konyol itu. Ingatannya kembali pada saat Alfie menyodorkan sebotol air mineral di dalam ruangan tadi. Bekas gigitannya beberapa hari yang lalu masih terlihat di pergelangan tangan pria itu, sebab lelaki itu menggulung lengan bajunya. Bahkan lebam di sudut bibir pria itu juga masih terlihat, walau samar. Sementara itu, beberapa kali bertemu Salsa tidak pernah melihat lebam di wajah calon suaminya. Hal itu membuatnya semakin yakin, ia saja yang berpikir terlalu jauh. Tidak mungkin ada orang yang sekurang kerjaan itu bersandiwara memerankan dua karakter. Lagi pula untuk apa melakukan kebohongan seperti itu? Usai istirahat siang dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah, Salsa melanjutkan pekerjaannya dengan aman, tanpa gangguan Alfie sama sekali. Hingga saat jam pergantian shift tiba, ia pulang dengan ceria. Alfie yang sedari tadi berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, agar bisa pulang bersama Salsa nyatanya kecolongan. Tepat saat dia turun ke lobi, gadis yang dicarinya ternyata sudah pulang lebih dulu. Baru beberapa menit yang lalu, Pak. Ujar resepsionis yang melihat Salsa meninggalkan kantor. Alfie nampak kecewa, tanpa mengucap terima kasih pria itu keluar dengan wajah ditekuk. Meninggalkan para staf yang langsung heboh membicarakan Salsa dan Pak Bos. Kayaknya mereka ada sesuatu,
udah setengah hari lo Salsa di ruangan Pak Bos, pas jam pulang masih dicariin. Ujar seorang staf perempuan. Bisa jadi, apa kita akan punya nyonya bos mungil dan baik hati seperti Salsa? Mereka terkikik membayangkan Salsa yang bertubuh mungil menjadi istri pria tinggi seperti Alfie. Hei, siapa yang menggaji kalian untuk bergosip? Hah? Mau saya adukan kelakuan kalian ini ke bos? Bisa-bisanya menyandingkan bos dengan petugas kebersihan. Kau tegur wanita yang baru saja keluar dari lift. Telinganya panas mendengar bisik-bisik karyawan di lobi. Kekesalan yang ia pendam sejak melihat keberadaan Salsa di ruangan sang bos akhirnya meledak juga. Semua diam dan perlahan membubarkan diri. Walau bagaimanapun wanita yang menegur mereka adalah salah satu sekretaris bos besar yang sangat mungkin untuk mengadukan kelakuan mereka. Tidak lucu bukan, dipecat karena bergosip. Sementara itu, kini Alfie tengah mengendarai mobilnya dengan pelan. Mengingat Salsa baru keluar beberapa menit yang lalu, harusnya gadis itu belum terlalu jauh. Namun, sejauh mata memandang, ia tidak melihat keberadaan gadis tersebut. Badannya doang yang kecil, jalannya laju juga, ya? Setelah cukup jauh, ia melihat Salsa tengah duduk di salah satu halte bus. Alfie tersenyum senang dan tanpa ragu menghentikan kendaraannya tepat di hadapan Salsa. Salsa yang tidak mengenal mobil mewah di depannya tentu tidak terlalu peduli. Ia sedang menanti bus yang akan membawanya pulang. Perlahan Alfie menurunkan kaca mobilnya, sambil tersenyum tipis, menatap Salsa. Ayo, naik. Saya antar pulang. Salsa tersentak, tentu dia ingat dengan jelas pemilik suara tersebut. Namun, saat menoleh, pria yang berada di dalam mobil itu bukanlah orang yang dia harapkan. Emang bisa ya terlalu banyak persamaan begini? Namun, melihat mewahnya kendaraan itu membuat Salsa sadar, mereka tidak mungkin orang yang sama. Pria yang dijodohkan dengannya hanyalah seorang driver online. Dia pria sederhana yang patuh dengan umahnya. Bukan seorang direktur songong seperti pria di dalam mobil sana. Suara klakson mobil mengagetkan Salsa. Gak usah, Pak. Saya naik bus saja. Tolak Salsa seraya memaksakan seulas senyum. Tidak ada penolakan. Saya bukan ingin mengantar kamu, tapi saya perlu tahu kondisi keluarga karyawan yang akan mendapat beasiswa dari perusahaan. Ujar Alfie yang tentu gengsi mengakui maksudnya. Akhirnya Salsa menurut sebab ini demi kebaikan masa depannya. Siap? Tanya Alfie. Salsa mengangguk. Sudah siap? Tanya Alfie lagi. Sudah, Pak. Alfie mendengkus, lalu tiba-tiba merapatkan dirinya pada Salsa. Spontan gadis itu melayangkan kepalan tangannya ke perut pria tersebut. Alfie meringis seraya menarik safety belt dan menyerahkannya ke tangan Salsa. Pasang sendiri! Ketusnya menahan sakit, kembali duduk dengan baik di balik kemudi. Niat hati ingin menjahili gadis itu, nyatanya dia malah mendapat hadiah tidak terduga. Bab ke-24. Maaf, Pak. Saya spontan mukul, soalnya kaget. Ucap Salsa lirih, melirik cemas pria di sampingnya yang terlihat kesakitan memegangi perut. Kalau kaget aja bisa bikin kamu mukul gini, apalagi lebih ya, bisa spontan bunuh. Omel Alfie. Dah gitu juga, Pak. Tapi bisa aja terjadi kalau kelewatan. Alfie menoleh, menatap Salsa dengan kening berkerut dalam. Jadi, kamu ada niat bunuh saya? Meskipun terlihat serius, tapi nada bicaranya jelas jenaka, dia hanya menggoda. Spontan, Pak. Spontan kan gak pakai niat. Terjadi juga karena ada sebabnya. Suara Salsa meninggi, lama-lama jengah juga dia menghadapi laki-laki di sampingnya itu. Alfie terus menatap Salsa, mendengar suara gadis itu yang mulai berani padanya justru membuat hatinya merasa lebih baik. Di matanya Salsa justru terlihat semakin lucu jika tengah kesal begini. Pipi gadis itu menggembung dengan bibir mungil mengerucut.
Kenapa Bapak ngelihatin saya begitu? Salsa mengangkat kepalan tangan, sebuah bentuk perlindungan diri. Ini bukan di kantor, Pak. Ini juga bukan jam kerja. Saya nggak akan segan-segan mukul kalau Bapak macam-macam. Ancam Salsa. Alfie menghela napas sambil mencibir, lalu kembali duduk dengan baik di balik kemudi. Perlahan mobil mewah berwarna hitam itu melaju meninggalkan halte. Bukan takut dengan ancaman Salsa, dia lebih takut dengan cara berpikir gadis itu yang kadang terlalu jauh menyimpulkan sesuatu. Bisa-bisanya kemarin berpikir dia belok dan hari ini mengira dia akan macam-macam, sungguh tidak konsisten. Lapar nggak? Tanya Alfie tiba-tiba setelah diam beberapa saat. Enggak, Pak. Saya udah makan tadi. Jawab Salsa seadanya. Terpaksa Alfie menahan lapar di perutnya. Demi bisa pulang bersama gadis di sampingnya kini, ia rela melewatkan jam makan siang agar bisa menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Sementara itu, di tempat berbeda Bu Rumi baru akan pulang dari toko roti milik Oma Sera. Dua wanita beda generasi itu nampak keluar bersamaan sambil tertawa membicarakan sesuatu. Ibu jadi nggak sabar menanti hari baik itu, Rum. Besok kamu harus coba resep yang lainnya, kita pilih yang terbaik untuk hari bahagia mereka. Ujar Oma dengan wajah berseri-seri. Dua wanita yang gemar membuat cake and cookies itu sudah beberapa hari ini mencoba mengotak-atik resep. Keduanya tengah mencoba membuat kue pernikahan yang berbeda dari biasanya. Iya, Bu, kita doakan saja Alfie bisa segera jujur pada Bila dan mereka tetap baik-baik saja ya, Bu. Lumi agak cemas dengan kondisi sekarang, takut Bila kecewa bila tahu kenyataannya. Ibu juga cemas, tapi melihat mereka berdua datang bersama dan saling menjaga, ibu yakin mereka berjodoh. Keduanya asik berbincang tanpa menyadari seseorang tengah menyimak obrolannya. Lelaki asing yang sedari tadi duduk di salah satu kursi di teras toko tersebut langsung beranjak pergi setelah berhasil mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Rekaman obrolan Bu Rumi dan Oma Sera itu ia kirim pada seseorang. Pria yang mengenakan topi hitam itu memasuki mobil yang terparkir tidak jauh dari toko kue Oma Sera. Bagaimana? Tanyanya pada seseorang di seberang telepon. Oma Sera telah pergi dengan mobil mewahnya, meninggalkan Bu Rumi seorang diri. Perlahan wanita paruh baya itu membuka payung yang biasa ia gunakan dan mulai berjalan pelan keluar dari pekarangan toko. Ia sudah biasa pulang sendiri sambil berjalan kaki setengah perjalanan, lalu dilanjutkan dengan naik taksi. Bu Rumi memang suka berjalan kaki, katanya agar terus sehat dan panjang umur. Sepasang mata di balik kemudi mobil bak terbuka itu terus mengikuti pergerakan Bu Rumi. Sementara telinganya terus menyimak perintah seseorang di seberang sana. Mati atau? Ia menyeringai jahat. Baiklah, aku mengerti. Sambungan telepon terputus. Tatapan mata itu tidak pernah putus dari wanita parubaya yang bersiap menyeberangi jalan. Saat melihat Bu Rumi telah berada di tengah jalan, senyum licik pria itu muncul. Ia menginjak gas dalam-dalam hingga mobil tua itu melaju dan meraung keras. Mendengar deru mobil yang tidak biasa, Bu Rumi menoleh. Manik matanya membola sempurna, kakinya refleks mundur beberapa langkah, tapi sayangnya tidak terlalu jauh hingga tubuhnya tetap tersambar badi mobil hingga terpelanting dan terguling. Allahu Akbar! Ucapnya pelan sebelum memejamkan mata. Cairan merah mulai keluar dari kepalanya yang terbentur. Warga di sekitar kaget dan bergegas menghampiri Bu Rumi, sementara beberapa pengendara berusaha mengejar mobil penabrak yang terus melaju kencang. Sial, kurang tepat! Umpat pria itu kesal sambil melirik ke kaca spion yang memperlihatkan Bu Rumi masih bergerak pelan di belakang sana. Menyadari banyak pengendara yang berusaha mengejarnya, ia menambah kecepatan agar bisa melarikan diri. Astagfirullah! Jerit Salsa saat Alfie tiba-tiba menginjak rem, mereka hampir saja bersinggungan dengan mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan. Nampak dikejar banyak pengendara motor. Kening Alfie mengernyit,
ia seperti melihat seseorang yang tidak asing di dalam mobil bak yang melaju kencang tersebut. "Pak!" sapa Salsa melihat Alfie termenung. "Iya, kenapa?" tanya Alfie. "Di belakang udah banyak yang marah, Pak." Salsa menunjuk ke belakang mobil, di mana banyak kendaraan membunyikan klakson dengan tidak sabar sebab mobil Alfie menghambat perjalanan mereka. Alfie terkesiap dan segera menepikan mobilnya. "Kaget ya, Pak?" "Sama, saya juga. Orang yang bawa mobil tadi macam dikejar malaikat maut." Alfie menoleh pada Salsa. Ini pertama kali gadis itu berbicara santai lebih dulu dengannya sebagai seorang Alfie yang sesungguhnya. "Jadi, mobil dan motor yang mengejarnya tadi kamu anggap malaikat maut? Memangnya mobil tadi lagi dikejar-kejar, Pak? Kenapa? Apa buronan?" "Ya, biasanya sih karena nabrak," sahut Alfie sambil kembali fokus dengan roda kemudi. Mobil mulai bergerak melanjutkan perjalanan. Mendengar kata tabrak membuat perasaan Salsa tidak karuan. Entah kenapa tiba-tiba dia teringat dengan sang ibu yang pulang sendirian setiap hari. Gadis itu mengeluarkan ponsel, berniat menanyakan keberadaan wanita yang paling ia sayangi itu. Namun, sudah beberapa kali dihubungi, tetap tidak ada jawaban. Gadis berkerudung itu semakin gelisah. Terlebih kini mereka terjebak dalam kemacetan. "Kelihatannya ada kecelakaan di depan sana, tumben jalan ini macet," ujar Alfie seraya mengedarkan pandangan ke kiri dan kanan jalan. Kaca mobil ia turunkan. "Pak, ada apa? Ya? Tumben macet," tanya Alfie pada seorang juru parkir yang sedang berdiri di tepi jalan. "Itu, Pak, ada tabrak lari. Korbannya perempuan tua, masih tergeletak di depan sana, nunggu ambulans." Darah Salsa berdesir mendengar perkataan pria parubaya yang mengenakan rompi berwarna jingga tersebut. "Buka pintunya, Pak!" Salsa nampak tidak sabar, tangannya terus berusaha membuka pintu mobil. Alfie menepi dan membuka pintu mobil. Salsa langsung keluar dan berlari menuju kerumunan yang tidak terlalu jauh. Tubuhnya yang kecil membuat Salsa kesulitan melihat sosok yang tengah dikelilingi banyak orang itu. Tanpa terasa air mata telah mengalir di pipi mulusnya. "Permisi," ucapnya lirih yang tidak didengar siapapun. Semua orang sibuk merekam dan menghubungi pihak yang berwajib. Beruntung Alfie segera menyusul dan membelah kerumunan. "Minggir!" teriaknya marah setelah menyadari sosok yang tergeletak itu. "Ibu, bangun, Bu, tahan ya, Bu, kita ke rumah sakit sekarang." Tanpa kesulitan ia menggendong tubuh lemah itu berlari menuju mobilnya. Tidak ada waktu untuk berpikir, Salsa hanya terus mengekor dengan derayan air mata dan isak tangis. Bersambung. Bab ke-25. Alfie telah mengabari rumah sakit yang akan ditujunya agar Bu Rumi segera mendapatkan pertolongan saat tiba. "Ibu, bangun!" lirih Salsa di sela isak tangisnya. Cairan merah dari kepala sang ibu yang membasahi bajunya membuat Salsa semakin cemas. Melirik dari spion tengah, Alfie dapat melihat ketakutan gadis itu, perasaan serupa yang pernah ia rasakan beberapa tahun yang lalu. Ia menambah laju kendaraan agar segera tiba di rumah sakit. Seperti biasa, Alfie selalu tenang dalam menangani masalah. Meskipun pada mulanya dia cukup kaget dan panik, akhirnya dia mampu mengendalikan diri hingga bisa mengambil langkah tepat untuk menyelamatkan Bu Rumi. Setibanya di rumah sakit, para dokter terbaik segera melakukan pertolongan pada Bu Rumi yang sudah tidak sadarkan diri. "Ibu!" Salsa masih terus mondar-mandir di depan pintu kaca IGD, dia sangat takut dan cemas. "Duduklah," pinta Alfie lembut seraya menepuk tempat di sebelahnya. Salsa menatap ragu, sesaat dia melihat ke pintu kaca yang masih tertutup rapat. "Dokter sedang berusaha, sebaiknya kamu duduk dan berdoa," tambah Alfie. Akhirnya Salsa menurut,
menjatuhkan bobot tubuhnya yang lemas dengan tatapan yang tidak terputus dari pintu kaca tersebut. Hatinya bagai teriris-iris membayangkan wanita yang telah melahirkannya ke dunia ini tengah terluka dan berjuang di balik pintu itu. "Apa mobil yang ugal-ugalan tadi yang menabrak ibu saya?" tanya Salsa lirih, teringat mobil yang nyaris bertabrakan dengan mereka tadi. "Saya tidak tahu pasti, tapi besar kemungkinan iya." Salsa menunduk, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, bahunya berguncang hebat, perlahan tangisnya kembali pecah. "Saya kira dia dikejar malaikat maut, ternyata dia yang jadi maut." Sedari tadi Alfi sudah memikirkan kemungkinan besar dalang dari kecelakaan itu. Ia yakin tidak salah mengenali sosok di mobil penabrak tadi. Pria itu berdiri dan merogoh ponsel di saku celana. Sambil berjalan menjauhi Salsa yang masih menangis, ia menghubungi seseorang. Beberapa menit kemudian Oma Sera tiba dengan wajah panik. Wanita tua itu berusaha berjalan cepat dengan bantuan tongkatnya memasuki rumah sakit. "Bila!" panggilnya saat matanya mendapati Salsa duduk sendirian. Merasa namanya disebut, Salsa mendongak hingga matanya yang sembab dan merah, serta pipinya yang masih basah terlihat jelas, membuat Oma Sera terenyuh. "Ya Allah, sayang!" Tanpa ragu wanita tua itu menarik Salsa ke dalam pelukannya. "Ibuku, Oma!" Tidak mampu menahan sesak, Oma Sera ikut meneteskan air mata. Walau bagaimanapun ia menyayangi Bu Rumi seperti anaknya sendiri. Wanita kuat dan pantang menyerah itu tidak pernah mengecewakannya sejak pertama kali mereka bertemu. "Apapun demi Bilaku, Bu." Oma Sera mengusap air matanya mengingat perkataan yang sering diucapkan Bu Rumi. "Ibumu itu kuat, dia pasti akan segera baik-baik saja." Oma Sera duduk di samping Salsa seraya memegang erat kedua lengan gadis yang kini terlihat rapuh itu. Mendengar ucapan tegas wanita tua itu, mematik sesuatu yang sempat redup dalam hati Salsa. Ya, dia hampir melupakan kenyataan bahwa ibunya adalah wanita tangguh yang tidak akan mudah menyerah dalam kondisi apapun. Salsa mengangguk, ia mendongak, menatap Oma Sera seraya mengusap air mata yang masih terus menetes membasahi pipi. "Akan aku pastikan orang yang menabrak ibuku mendapatkan balasan yang setimpal." Salsa benar-benar duplikat ibunya. Melihat tekad gadis itu mengingatkan Oma Sera dengan Bu Rumi dan ia yakin gadis itu dapat mewujudkan perkataannya. "Saya akan membantumu." Entah sejak kapan Alfi kembali, pria itu menyodorkan sekantong penuh makanan dan air minum kepada Salsa. Oma Sera nampak kaget melihat cucunya muncul dengan penampilan asli, tanpa tompel dan gigi palsu yang membuat ia sakit mata. Ia berdiri dan mengacungkan telunjuk. "Kau!" "Oma, maaf." Salsa memotong ucapan Oma Sera. "Kenalkan, ini Pak Alfi, bos Salsa." Jelas Salsa. Ia cemas wanita tua itu akan salah paham dan berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya dan sang bos. "Tadi dia yang bantu bawa ibu ke rumah sakit," sambung Salsa. Oma masih mematung, tidak menyangka cucu bodohnya itu masih belum juga jujur dengan calon istrinya. Perlahan telunjuk yang sempat terangkat kembali ia turunkan, tangannya terkepal menahan kesal. Ingin sekali ia memukul kepala bodoh cucunya itu dengan tongkat kayu di tangannya. Halo Oma, saya bos Salsa." Alfi gugup, takut sang Oma tidak bisa diajak bekerja sama. Ia mengulurkan tangan dan memaksakan senyum, sayangnya wanita tua itu hanya mendengkus sambil buang muka. Melihat Oma Sera tidak bereaksi sama sekali, akhirnya Salsa memilih untuk membuat sang bos pergi secara halus. "Pak, terima kasih banyak untuk bantuannya. Saya pasti menyita waktu Bapak yang berharga. Sekarang saya sudah ada Oma yang menemani, Bapak sudah bisa meninggalkan saya. Sekali lagi terima kasih ya, Pak." Di dalam hati Salsa berharap ucapannya tidak melukai perasaan orang yang telah menyelamatkan ibunya. Oma Sera kembali duduk dengan wajah kesal. Dalam situasi seperti ini, bisa-bisanya si bodoh itu masih menyembunyikan identitasnya.
Rasanya bibir Oma sudah gatal untuk membongkar rahasia besar cucunya yang bodoh itu. Setelah Alfie berlalu, Salsa kembali duduk di samping wanita tua yang masih terlihat kesal itu. "Oma?" kau tegur Salsa. Oma Sera tersenyum lembut. "Iya, sayang. Kamu di sini sebentar ya, Oma ada perlu sebentar di luar." Salsa mengangguk. Ia menatap punggung wanita tua yang berjalan pelan semakin jauh itu, lalu menghembuskan napas panjang. Ia mengira Oma Sera salah paham dan tengah kesal padanya. Seharusnya ia menjelaskan, tapi dia benar-benar tidak ada tenaga untuk itu. Saat ini pikirannya hanya tertuju pada keadaan sang ibu di dalam sana. "Bu, berjanjilah ibu akan baik-baik saja. Aku janji akan menuruti apapun pinta ibu nanti, termasuk menikah," ucap Salsa lirih. Ya, dia telah memikirkan hal ini matang-matang. Melihat sang ibu terkulai lemas tidak berdaya dan berdarah-darah membuatnya takut kehilangan. Ia akan melakukan apapun untuk membahagiakan dan tidak mengecewakan wanita yang paling cantik di matanya itu. Salsa meraih ponsel dan mendapati pesan dari pria yang akan segera menjadi suaminya. "Maafkan saya, Salsa." Salsa membaca pesan itu dengan perasaan bingung, tidak mengerti maksud dari pesan tersebut. Maaf untuk apa? Apa karena lelaki itu belum jua datang setelah mendengar kecelakaan yang menimpa calon mertuanya, atau maaf karena tiba-tiba Salsa teringat raut wajah Oma Sera yang nampak kesal? Mungkinkah maaf ini karena Salsa beristighfar seraya mengusap wajah, kepalanya sakit memikirkan berbagai kemungkinan. Alhasil pesan itu tidak ia balas sama sekali. Di parkiran Alfie terus menatap layar ponsel, berharap Salsa membalas pesannya. Namun, hingga layar menggelap, pesan itu tidak kunjung dibalas. Ia mendesah frustasi. Detik selanjutnya ia menjerit kesakitan ketika tiba-tiba saja kepalanya terasa nyeri setelah dihantam sesuatu dengan cukup keras. Ia menoleh ke belakang sambil mengumpat. "Kam!" Namun, umpatan itu tidak mampu dia lanjutkan saat menyadari sosok yang berdiri di belakangnya. Bersambung. Bab ke-26. Salsa langsung berdiri dan menghampiri dokter yang baru saja keluar dari IGD. "Bagaimana kondisi ibu saya, Dok?" Pria muda berjas putih itu terpaku melihat keberadaan Salsa. Ia memperbaiki letak kacamata. "Bu Rumi sudah melewati masa kritisnya, tapi kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita sama-sama berdoa, semoga tidak ada hal serius yang terjadi karena benturan di kepalanya." Mata sembab Salsa kembali dipenuhi cairan bening. "Apa saya sudah boleh melihat ibu? Saya mau ketemu ibu." "Silakan, tapi beliau belum sadarkan diri." "Makasih, Dok." Salsa langsung memasuki ruangan berpintu kaca itu dengan tergesa-gesa. Semakin mendekati ranjang yang ditempati sang ibu, dadanya kian terasa sesak dan remuk. "Ibu!" panggilnya lirih dengan suara bergetar. Semampunya ia menahan tangis, nyatanya air mata itu terus meluncur. Gadis itu duduk pada kursi yang tersedia di sisi ranjang. Tangan tua yang nampak pucat itu ia genggam dan cium berkali-kali sambil terisak. "Bu, maafkan aku. Kenapa bisa sampai begini, Bu?" Hatinya kian sakit melihat kepala sang ibu yang dipenuhi perban. Sementara itu, Saka masih terus memperhatikan Salsa dari luar ruangan. Dokter muda yang ikut menangani Bu Rumi itu kaget saat mengetahui bahwa wanita parubaya yang selama ini dia kenal baik sebagai orang kepercayaan Oma Sera itu ternyata adalah putri Bu Rumi. "Saka, bagaimana kondisi Rumi?" Suara Oma Sera mengagetkan pria berjas putih itu. Mata yang sempat menatap Salsa lama itu menoleh dan keningnya mengernyit saat melihat seorang pria yang berdiri tertunduk di belakang Oma Sera. "Nak!" kau tegur Oma sebab Saka tidak kunjung menjawab pertanyaannya. Iya Oma. Alhamdulillah Bu Rumi sudah melewati masa kritis, tapi kita perlu lakukan pemeriksaan lebih lanjut, Oma." Saka menjelaskan dengan tatapan yang terus tertuju pada pria di belakang Oma Sera.
Tolong lakukan yang terbaik ya, nak. Oma tidak tenang sebelum Rumi dipastikan baik-baik saja. Siap, Oma. Tapi, apa penabraknya sudah tertangkap, Oma? Seharusnya sudah. Tapi ada orang gila yang entah sedang merencanakan apa hingga penjahat itu ia sembunyikan. Lirikan tajam Oma arahkan pada Alfi yang sedari tadi berdiri diam dengan sedikit menunduk untuk menyembunyikan wajahnya. Mata Saka sedikit menyipit, menatap curiga sosok yang terlihat gelisah dan enggan bertatap muka dengannya itu. Alfi kan? Alfi yang sedang dalam penyamaran menghembuskan napas besar. Ia mendongak dan menatap Saka kesal. Apa? Saka melipat bibir demi menahan tawa yang hampir saja meledak. Melihat wujud Alfi sungguh menggelitik perut. Lu ngapain, bro? Mau menghibur Salsa nggak gini juga caranya? Goda Saka yang memang belum pernah melihat Alfi dalam penyamaran. Dim lu! Ujar Alfi kesal. Matanya melirik ke kanan dan kiri mencari gadis bertubuh mungil yang seingatnya tadi duduk di kursi tunggu. Salsa mana? Tanyanya pada Saka, kepalanya terus melihat ke segala arah. Ada di dalam, lagi sama Bu Rumi. Jawab Saka seraya menoleh ke dalam ruangan IGD, di mana terlihat Salsa memeluk tangan Bu Rumi. Oh, jadi dari tadi lu mandangin dia ya? Sini mata lu gue congkel. Alfi tidak mampu menyembunyikan kekesalannya. Ia hampir menggapai Saka. Beruntung Oma segera memukul lengan cucunya itu dengan tongkat kayu. Bila sedang bersedih, dan bisa-bisanya kamu membuat keributan. Omel Oma. Saka menghembuskan napas besar. Ia mengajak Oma menjauh dari sahabat gilanya itu dan duduk di bangku tunggu. Oma, aku baru tahu kalau Salsa itu anak Bu Rumi. Oma Sera tersenyum lembut. Oma juga baru tahu beberapa hari ini, ternyata gadis manis itu adalah Bila, putrinya yang selalu ia banggakan. Jadi, dia gadis yang akan dijodohkan dengan Alfi? Oma mengangguk mantap. Tentu, dari awal bertemu Oma sudah langsung jatuh hati pada gadis itu. Kau tahu? Ternyata ini bukan perjodohan. Mereka memang sudah saling kenal, bahkan menjalin hubungan selama setahun. Wanita tua itu bersemangat menceritakan saat di mana ia bertemu Salsa pertama kali bersama cucu bodohnya. Tiba-tiba Oma Sera terdiam. Sebentar, ada hal yang harus Oma urus. Oma pergi dulu, ya? Wanita tua itu bergegas pergi dengan sopir sekaligus orang kepercayaannya. Setelah mengetahui dalang dari kecelakaan yang menimpa Bu Rumi, ia tidak akan tinggal diam. Sementara itu, Alfi masih terus mengintip Salsa dan Bu Rumi dari pintu IGD. Saka menatap sahabat baiknya itu seraya menghempaskan punggungnya yang terasa lelah. Alfi yang merasa tengah diperhatikan langsung menoleh dan menghampiri Saka. Ia duduk di samping lelaki berprofesi sebagai dokter tersebut. Tolong lakukan yang terbaik buat Bu Rumi. Saka mengernyit, kalimat yang diucapkan Alfi kurang jelas. Betah amat lu pakai benda itu di mulut. Ejak Saka. Akhirnya Alfi melepas gigi palsu yang sebenarnya sangat tidak nyaman digunakan. Mau gimana lagi? Ini juga karena ide gila lu. Saka melirik. Kok gue? Kan Alu yang ngasih ide cari pacar bohongan buat ketemu Oma. Saka mendesah frustasi, tidak menyangka semua ini berawal dari idenya yang hanya bergurau itu. Gue nggak serius. Bisa-bisanya lu anggap itu saran yang baik. Kalaupun lu mau pakai saran itu, bisakan orangnya bukan Putri Bu Rumi? Ingin rasanya ia berteriak marah, tapi mengingat mereka berada di rumah sakit, tepatnya di depan ruang IGD, akhirnya Saka hanya bisa berucap pelan dan mengumpat di dalam hati. Lo pikir gue tahu dia Putri Bu Rumi? Jangankan dia, Bu Rumi juga gue baru tahu beberapa hari ini. Tegas Alfi yang merasa dipojokkan. Memang selama ini Alfi tidak terlalu peduli pada orang-orang yang berada di sekitar omanya. Jangan permainkan Salsa, Al, gadis itu adalah dunianya Bu Rumi. Alfi terdiam. Dia maklum,
Selama ini Saka memang lebih akrab dengan Oma dan orang-orangnya. Sahabatnya yang berprofesi sebagai dokter muda itu sering berkunjung untuk memeriksa kesehatan Oma Sera, hingga wajar mengenal Bu Rumi dengan baik. Oke, mungkin ide pacar bohongan itu ide gue, tapi gue nggak suruh lu nyamar kan? Alfi berdecak kesal. Bro, gue nggak tahu kalau Salsa itu anak Bu Rumi. Lagian gue cuma antisipasi. Mana tahu dia seperti gadis gila lainnya yang bakal nuntut untuk terus jadi pacar gue kalau tahu siapa gue sebenarnya. Nyatanya enggak kan? Saka menatap kesal. Terus kenapa masih dilanjutin? Saka sudah seperti seorang ayah yang tengah mengomeli putranya yang ketahuan berbohong. Sekarang, gue malah cemas. Kalau dia tahu siapa gue, dia bakal nolak gue. Alfi menghempaskan punggung ke dinding rumah sakit seraya memejamkan mata. Lu, udah mulai ada rasa? Tanya Saka kaget. Alfi membuka mata dan menegakkan punggungnya dengan cepat. Enggak lah. Gue cuma gak mau Oma kecewa terus nanti nyari gadis lain buat gue. Capek gue. Tanpa mereka sadari ada sepasang telinga yang menyimak obrolan mereka berdua. Bersambung. Bab ke-27. Mas Alfi? Salsa menghampiri Alfi yang duduk sendirian di depan IGD. Pria yang sedari tadi termenung setelah mendapat ceramah pendek dari sahabatannya itu mengulas senyum saat melihat kemunculan Salsa. Saya pikir Mas nggak bisa datang. Oma mana, Mas? Salsa menoleh ke kiri dan kanan. Oma sedang ada urusan. Jadi dia pergi duluan. Ibu gimana kondisinya, Sal? Salsa manggut-manggut, lalu duduk di dekat Alfi seraya menghembuskan napas besar. Kata dokternya harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, Mas. Saya takut ibu kenapa-kenapa, sampai sekarang ibu masih belum bangun. Kita harus yakin, ibu pasti akan baik-baik saja. Salsa mengangguk. Tidak lama kemudian azan maghrib berkumandang dari ponsel jadul Salsa yang menandakan waktu salat telah tiba. Mas, ayo salat. Ajak Salsa. Alfi menoleh dan nampak kaget. Salat? Iya, udah azan. Oh, iya. Tapi siapa yang jagain ibu? Kita gantian aja ya, nanti setelah kamu kembali baru saya yang pergi salat. Pria yang sudah beberapa tahun ini jauh dari Tuhannya itu gugup mendapat ajakan tiba-tiba dari Salsa. Ada dokter yang baru aja masuk, Mas. Ibu sedang diperiksa, makanya saya keluar. Ayo. Gadis itu berdiri dan berjalan lebih dulu. Mau tidak mau Alfi mengekor di belakangnya dengan perasaan tidak karuan. Bukan lupa gerakan atau bacaan salat, dia masih ingat semuanya. Hanya saja, lama tidak menampakkan wajah, bersujud kepada Yang Maha Kuasa membuatnya gugup dan takut salah. Musola yang berada di dalam lingkungan rumah sakit besar itu cukup mewah dan bersih. Membuat siapapun nyaman melakukan ibadah di tempat tersebut. Setelah mengambil wudhu, Salsa lebih dulu masuk dan mengenakan mukena. Sementara Alfi masih mematung di pintu musola. Tempat itu pernah menjadi tempat yang rutin ia datangi beberapa tahun lalu. Tapi harapan yang ia langitkan tidak dikabulkan, hingga kekecewaan membuatnya enggan menginjakkan kaki lagi di tempat itu. Lihatlah kini, betapa berat kakinya melangkah memasuki rumah Allah SWT. Hingga Salsa selesai salat, lelaki yang tadi hanya mampu berdiri di pintu musola itu, kini duduk termenung di tangga dengan kepala tertunduk. Mas? Kau tegur Salsa. Keningnya berkerut tipis saat Alfi mendongak. Mata pria itu merah dan sedikit berair. Kamu udah siap? Ayo. Pria itu beranjak lebih dulu. Salsa menatap punggung tegap yang semakin menjauh itu dengan perasaan heran. Saat tiba di depan IGD, Salsa melihat Alfi tengah berbicara dengan seorang dokter parubaya. Perlahan ia mendekat. Kita hanya bisa berdoa, Nak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kening Salsa mengernyit. Apa maksudnya? Tiba-tiba ia teringat dengan sang ibu. Saat menyadari keberadaan Salsa,
Dokter senior itu menepuk pelan bahu Alfie sambil tersenyum. Saya pamit dulu. Pria itu mengangguk. Sebelum Salsa benar-benar berada di sampingnya, ia sudah lebih dulu memasang penyamarannya, meskipun kini terasa berat dan merasa sangat bersalah. Dokter bilang apa, Mas? Ibu baik-baik aja kan? Tanya Salsa cemas. Alfie menoleh dan tersenyum. Ibu baik-baik aja, jangan cemas ya. Tapi tadi saya dengar dokter itu bilang, itu bukan tentang ibu kamu, Sal. Alfie segera duduk dan memijat pelipis yang terasa berdenyut. Salsa yang bingung memilih duduk di samping Alfie. Mas, kamu baik-baik aja kan? Gadis itu cukup cemas melihat perubahan sikap Alfie sejak di musola tadi. Alfie menoleh dan memaksakan senyum. Kamu tenang aja ya, dokter tadi tidak sedang membicarakan ibu. Salsa manggut-manggut dengan tatapan prihatin, pasalnya mendung di wajah Alfie tidak bisa ia tutupi. Pria itu mengusap wajahnya sesaat seraya menarik napas panjang, lalu kembali menoleh pada Salsa dengan tatapan serius. Saya akan kenalkan kamu pada seseorang, tapi bukan sekarang. Saya akan cari waktu yang tepat. Tapi sebelum itu, saya mau menanyakan sesuatu, boleh? Salsa mengangguk. Mas, mau tanya apa? Apa kamu percaya Tuhan akan mengabulkan doamu? Salsa mengangguk mantap. Sangat percaya. Alfie tersenyum miring. Bagaimana kalau ternyata dia tidak mengabulkannya? Bagaimana kalau ternyata dia mengecewakanmu? Salsa terdiam sesaat, lalu tersenyum. Dulu saya selalu berdoa agar ibu segera pulang dan berkumpul bersama saya lagi. Saya ingin bertemu ibu. Meskipun tidak secara instan, tapi doa saya diijabah. Saya juga selalu berdoa agar Bapak bisa mencintai saya seperti beliau mencintai adik saya. Meskipun sampai saat ini belum terwujud, tapi saya percaya, semua ada waktunya. Jika hal itu baik untuk saya, Allah pasti akan mewujudkannya di waktu yang paling tepat. Alfie tertegun, menunduk sesaat meredam sesak di dada, lalu kembali menatap Salsa. Bagaimana dengan kematian? Apa kamu terima jika Tuhan mengambil seseorang yang kamu sayangi? Padahal kamu sudah merintih, memohon agar dia tidak mengambilnya darimu. Mata Alfie dipenuhi emosi. Sesuatu yang sudah lama ia pendam, kini perlahan timbul ke permukaan. Kematian dan kehilangan memang hal yang sangat menakutkan. Membayangkannya saja sudah membuat sendi Salsa terasa lemas. Saat Bapak mengatakan ibu telah meninggal, saya terus kepikiran, bahkan tidak tidur dan menangis semalaman memikirkannya. Kehilangan itu menyakitkan, Mas. Tapi kematian itu memang sesuatu yang pasti menghampiri setiap yang bernyawa, dan semua sudah punya waktunya masing-masing. Bukankah kita memang hanya menunggu waktu? Perihal ditinggalkan dan meninggalkan, bukankah kita bisa berusaha agar bisa kembali bertemu dan bersatu dengan orang-orang yang kita sayangi di surganya kelak? Ada yang bergetar di dalam dada pria tersebut. Ada sesuatu yang lembut, yang berhasil menyentuh, meluluhkan sebongkah hati yang telah mengeras selama beberapa tahun ini. Terkadang kita juga lupa, Mas, segala sesuatu di dunia ini hanya titipan yang bisa Allah ambil kapan saja. Rasa cinta kita yang terlalu besar pada makhluk ciptaannya yang membuat kita terlalu sakit kehilangan. Padahal dunia ini hanya persinggahan, tapi kita bersikap seolah akan abadi dan merasa semua adalah hak milik pribadi. Alfie buang muka, menyembunyikan cairan bening yang mendesak keluar dari sudut matanya. Sayup-sayup terdengar ia beristighfar berulang kali. Cukup lama mereka terdiam, terbenam dalam pikiran masing-masing. Hingga tiba-tiba Alfie berdiri sambil melirik arloji mahal di pergelangan tangannya. Maghrib masih ada kan? Saya ke musola dulu. Tanpa menunggu jawaban Salsa, pria itu sudah melesat pergi. Kening Salsa mengernyit menatap pria yang nampak bergegas menuju musola. Jadi, tadi dia belum salat? Saat akan berdiri, hendak kembali menghampiri Burumi, sebuah pesan singkat di ponselnya menarik perhatian Salsa. Bagaimana rasanya hampir kehilangan ibumu? Ini baru peringatan pertama.
Jauhi Alfie kalau tidak ingin aku berbuat lebih nekat lagi. Darah Salsa berdesir membaca pesan dari nomor asing tersebut. Alih-alih takut dan cemas, dengan geram ia membalas pesan itu. Harusnya Anda ancam saya sebelum mencelakai ibu. Kalau sudah begini, Anda yang harus siap sesak napas mendengar pernikahan kami. Dasar gila! Umpat Salsa kesal. Namun, detik selanjutnya ia terdiam memikirkan maksud pesan singkat tersebut. Alfie yang mana yang dimaksud pesan tersebut? Calon suaminya atau bos songongnya? Mengingat tadi ia pulang bersama sang bos, tidak menutup kemungkinan maksud dari pesan itu adalah bosnya yang menyebalkan itu. Demi memastikannya, Salsa memilih untuk menunggu Alfie kembali. Saat pria itu kembali dengan seulas senyum dan rambut yang masih nampak basah karena wudhu, sesaat Salsa terkesima hingga akhirnya beristighfar seraya mengalihkan pandangan. Entah kenapa wajah pria itu terlihat berseri-seri di mata Salsa. Loh, saya pikir kamu udah masuk. Ucap Alfie seraya menjatuhkan bobot tubuhnya di samping Salsa. Belum, Mas. Saya kepikiran sesuatu. Pesan yang masih memenuhi layar ponsel, ia perlihatkan pada Alfie. Apa Mas sudah punya kekasih? Sambung Salsa ragu tanpa menatap pria di sampingnya. Tentu saja Alfie tahu siapa pengirim pesan itu, tapi matanya justru lebih fokus pada balasan pesan dari Salsa. Tanpa sadar ia tersenyum senang. Bersambung. Bab ke-28. Tangan Salsa sudah mulai pegal memegang ponsel yang terus diarahkan pada Alfie. Sementara pria itu masih terus bungkam. Tidak kunjung mendapat jawaban, akhirnya Salsa menarik ponselnya kembali dengan kesal. Kalau memang pesan ini dari pacarnya Mas, saya perlu bertemu dengan dia. Bukan pacar saya. Jawab Alfie tenang. Salsa menoleh. Bukan? Matanya membola. Terburu-buru ia membuka kembali pesan dari nomor misterius itu dan membaca balasan pesan darinya. Mampus! Gumamnya pelan yang masih bisa didengar Alfie. Kenapa? Tanya Alfie, menikmati raut panik di wajah Salsa. Berarti pesan ini dari seseorang yang suka sama bos saya, Mas. Gadis itu nampak berpikir sesaat, lalu kembali berdecak kesal seraya mendengkus. Sepertinya saya tahu siapa pelaku yang membuat ibu sampai begini. Pasti ini gara-gara tadi saya dipaksa bos pulang bareng. Alfie melirik dengan kening berkerut. Dia kurang nyaman mendengar kata paksa yang disematkan Salsa pada aksinya yang memang memaksa Salsa naik ke mobilnya sepulang kerja tadi. Siapa? Pacar belok bos kamu? Salsa menaruh telunjuk di depan bibirnya, menyuruh Alfie diam. Matanya melirik ke kiri dan kanan memastikan ucapan pria itu tidak didengar siapapun. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, Mas. Pacarnya itu dokter di sini. Tadi saya jumpa. Alfie menarik napas dalam. Ternyata kesalahpahaman ini belum usai. Tapi, saya rasa bukan dia, Mas. Dia juga kelihatannya kaget melihat saya ada di sini. Saya malah kepikiran sama seorang perempuan cantik yang tadi datang mencari bos saya ke kantor. Alfie manggut-manggut. Berarti bos kamu gak belok dong. Buktinya ada seorang perempuan di sekitarnya. Alfie masih berusaha membersihkan nama baiknya di kepala Salsa. Itu nggak penting, Mas. Lagian banyak kasus viral sekarang pria belok sengaja menikah dengan perempuan cuma untuk menutupi kelainan dirinya. Serem kan? Lagian, saya juga belum tahu itu perempuan siapanya bos, entah mantan atau malah pacar yang terbuang. Tapi kok bisa ya dia tahu ibu saya? Kening Alfie mengernyit. Akankah ada kesempatan untuknya meluruskan sesuatu yang terlanjut salah di pikiran gadis itu? Kenapa rasanya segala cara untuk membuktikan jati? Sesuai harapan, tidak ada hal serius yang perlu dicemaskan pada Burumi. Benturan di kepalanya memang cukup kuat, tapi tidak ada hal serius yang terjadi. Pikir apa? Ucapnya dalam hati. Sepakat. Ujar Alfie seraya mengacungkan jempol. Ya sudah,
saya mau lihat ibu dulu. Mas tolong pastikan mantannya nggak bertingkah lagi, ya. Salsa berdiri dan berjalan cepat meninggalkan Alfie. Senyum yang sempat menghiasi bibir pria tersebut seketika lenyap saat menyadari kekesalan Salsa yang tidak ia mengerti. Dia lagi kesal? Tapi kesal kenapa? Tanyanya pada diri sendiri. Sesuai harapan, tidak ada hal serius yang perlu dicemaskan pada Burumi. Benturan di kepalanya memang cukup kuat, tapi baya itu sudah meminta untuk pulang. Beruntung Saka dapat membujuknya hingga bisa bertahan selama seminggu. Selama seminggu ini pula Salsa mendapat cuti khusus dari sang bos. Pria yang semula sangat membuat Salsa kesal, kini sering muncul di rumah sakit. Sekedar mengobrol dengannya atau bertemu dengan Burumi. Hal yang paling mengejutkan Salsa, segala biaya pengobatan dan tagihan. Jangan marah untuk apapun yang akan saya lakukan pada mantannya Mas itu. Senyum Alfie terkembang. Gue pikir apa? Ucapnya dalam hati. Sepakat. Ujar Alfie seraya mengatakan. Pria yang semula sangat membuat Salsa kesal, kini sering muncul di rumah sakit. Sekedar mengobrol dengannya atau bertemu dengan Burumi. Hal yang paling mengejutkan Salsa, segala bipol. Ya sudah, saya mau lihat ibu dulu. Mas tolong pastikan mantannya nggak bertingkah lagi, ya. Salsa berdiri dan berjalan cepat meninggalkan Alfie. Senyum yang sempat menghiasi bibir pria tersebut seketika lenyap saat menyadari kekesalan Salsa yang tidak ia mengerti. Dia lagi kesal? Tapi kesal kenapa? Tanyanya pada diri sendiri. Sesuai harapan, tidak ada hal serius yang perlu dicemaskan pada Burumi. Benturan di kepalanya memang cukup kuat, tapi tidak ada hal serius yang terjadi. Bahkan baru 4 hari di rumah sakit, wanita parubaya itu sudah meminta untuk pulang. Beruntung Saka dapat membujuknya hingga bisa bertahan selama seminggu. Selama seminggu ini pula Salsa mendapat cuti khusus dari sang bos. Pria yang semula sangat membuat Salsa kesal, kini sering muncul di rumah sakit. Sekedar mengobrol dengannya atau bertemu dengan Burumi. Hal yang paling mengejutkan Salsa, segala biaya pengobatan dan tagihan rumah sakit telah dilunasi lelaki tersebut. Jika di pagi dan siang hari Alfie akan muncul sebagai atasan Salsa, maka di malam hari dia muncul sebagai calon suami gadis tersebut. Hal yang membuat Alfie kian yakin memilih Salsa sebagai pendamping hidup adalah kejujurannya. Tidak ada yang gadis itu sembunyikan atau tutupi darinya. Setiap bertemu dia selalu menceritakan tamu yang datang mengunjungi Burumi, termasuk sang bos dan rekan kerjanya. Loh, ban mobil Bapak kempes. Ujar Salsa saat mengantarkan sang bos ke parkiran. Pria itu baru akan pulang setelah seharian menemani Salsa di rumah sakit. Alfie menghembuskan napas kesal. Padahal dia sangat terburu-buru. Dia harus cepat pulang untuk berganti pakaian dan mobil, segera melakukan penyamaran untuk kembali menjemput Salsa dan Burumi, sebab sore ini wanita parubaya itu sudah boleh pulang. Ya udah, kamu boleh kembali ke dalam. Saya pulang naik taksi aja. Oh, kalau begitu tunggu sebentar ya, Pak. Perasaan Alfie tidak enak saat melihat Salsa mengeluarkan ponselnya dari dalam saku. Mau ngapain? Saya mau telepon taksi online buat Bapak. Kebetulan calon suami saya sopir taksi online, Pak. Salsa nampak bangga membicarakan calon suaminya. Gak perlu. Salsa kaget melihat reaksi Alfie. Suara pria itu menggema memenuhi parkiran bawah tanah. Maaf, tapi nggak perlu. Terima kasih. Saya bisa cari taksi di depan. Tidak perlu hubungi calon suamimu itu. Tidak mengerti dengan sikap sang bos, Salsa hanya mematung dengan ponsel di tangan. Sementara Alfie telah berlari pergi. Akhirnya Salsa kembali dengan perasaan tidak menentu memikirkan sikap sang bos yang berubah-ubah. Bos kamu sudah pulang? Tanya Burumi yang sedang duduk di tepi ranjang pasien. Salsa mengangguk, lalu tersenyum. Ibu kenapa duduk? Baring aja dulu, Mas Alfie belum datang. Ibu bosan, biarkan ibu duduk dulu, ya.
Salsa tidak bisa menolak. Ia duduk pada kursi yang tersedia, lalu merebahkan kepalanya di pangkuan sang ibu. Kamu lebih suka Alfie atau bos kamu, Bel? Tanya Bu Rumi tiba-tiba. Wanita itu sangat berharap Salsa mau mencoba membuka hatinya untuk Alfie yang sesungguhnya. Bu, kan aku udah nerima Mas Alfie. Jadi aku nggak mikirin yang lain lagi. Kalau ibu lebih suka kamu dengan bosmu bagaimana? Salsa mendongak. Aku nggak suka, Bu. Bu Rumi terdiam. Kegundahan semakin memenuhi hatinya. Oh ya, Bu, besok aku mau pergi sama Mas. Alfie, boleh? Dada Bu Rumi terasa kian sesak. Tentu dia tahu kemana mereka akan pergi, serta tujuan lelaki itu. Bersambung. Bab ke-29. Bila sayang, putri ibu yang paling cantik. Bu Rumi mengusap lembut kepala Salsa. Ibu nggak akan marah kalau kamu lebih memilih bos kamu. Lagi pula ibu lihat-lihat, sepertinya dia menyukai kamu. Salsa mendongak seraya terkikik geli. Kedua tangan ibunya ia kecup bergantian. Ibuku sayang yang super cantik tiada tandingannya, itu nggak mungkin terjadi ibu. Pertama, aku udah pernah ceritakan sama ibu tentang pacar bosku yang ternyata. Salsa tersenyum lebar, tidak melanjutkan kalimatnya sebab Bu Rumi sudah mengangguk lemah lebih dulu. Pertanda ia paham kemana maksud obrolan itu. Tapi itu baru pemikiran kamu sendiri aja, sayang. Salsa menghembuskan napas besar. Oke, terpaksa aku harus menceritakan satu rahasia dia lagi pada ibu. Dan aku yakin setelah ini ibu akan sepemikiran dengan aku. Bu Rumi menyimak cerita Salsa. Putrinya itu sangat bersemangat menceritakan tragedi di ruangan sang bos yang tidak sengaja ia lihat. Bagaimana posisi Alfie dan Saka hingga bentakan Alfie yang memintanya keluar dari ruangan. Bu Rumi kehilangan kata. Bukan menelan cerita Salsa bulat-bulat, tapi dia juga tidak tahu situasi yang sebenarnya. Namun, dia yakin Saka bukanlah seperti yang diceritakan putrinya. Pria muda yang berprofesi sebagai seorang dokter itu terkenal sebagai Casanova. Bahkan Bu Rumi tidak bisa menghitung jumlah gadis yang pernah ia kenalkan sebagai kekasih setiap datang berkunjung ke toko roti Oma Sera. Lagian ya, Bu, seorang pria yang nyaris sempurna seperti dia pasti nggak akan melirik aku sebagai seorang perempuan. Bu, kita ini seperti hidup di dunia yang berbeda. Nggak mungkin buat bersatu. Ada kesedihan yang bisa Bu Rumi temui dalam ucapan putrinya. Putri cantik ibu. Ia kembali menarik Salsa ke dalam pelukan. Hatinya begitu sakit mengingat pengkhianatan yang telah diterima putrinya. Begitu dalam luka dan kekecewaan itu hingga mengubah pemikiran tentang pria dan pasangan hidup. Nak, dengarkan ibu. Bu Rumi mengurai pelukan, menatap Salsa lekat. Kamu gak bisa menyamakan bos kamu dengan judo. Ibu tahu kamu bicara begitu karena lelaki brengsek itu kan? Mereka bukan orang yang sama sayang. Lagi pula judo belum ada apa-apanya jika dibandingkan bos kamu. Salsa tersenyum. Ibunya selalu dapat memahami kegundahannya. Kalau yang seperti judo saja bisa meninggalkan aku, apalagi sekelas Pak Alfie yang lebih segala-galanya, Bu. Tapi sayang, Bu, please, aku udah setuju untuk menerima Mas Alfie, dia baik, Bu. Tentang hal lainnya, aku nggak peduli. Salsa tersenyum meyakinkan. Apalagi Mas Alfie itu juga pria pilihan ibu kan? Mana mungkin aku nggak yakin. Bahu Bu Rumi mendadak lemas mendengar perkataan Salsa yang tidak memberinya celah. Gadis satu itu memang keras kepala dan teguh pendirian. Ia hanya bisa pasrah dan berharap esok semuanya akan baik-baik saja. Yang ibu maksud itu Alfie versi bos kamu, bukan versi bohongan, Bila. Bu Rumi hanya bisa mengungkap segalanya di dalam hati. Assalamualaikum. Suara seseorang yang terdengar tidak asing, serta ketukan di pintu kamar menarik perhatian ibu dan anak tersebut. Keduanya menoleh dan mendapati Alfie berdiri lengkap dengan penyamarannya. Maaf, saya terlambat, Bu. Pria bertubuh tinggi itu berjalan masuk. Bu Rumi tersenyum lembut.
Nggak apa-apa, nak. Sesuai janji, sore ini Burumi sudah diperbolehkan pulang. Setelah memastikan segala sesuatunya baik-baik saja dan mendapatkan obat serta surat kontrol, Alfi mendorong kursi roda yang diduduki Burumi menuju lobi rumah sakit. Mereka akan segera pulang. Oma! Salsa kaget melihat keberadaan Oma Sera. Wanita tua itu tersenyum dan mendekat. Ayo, Rum! Ajaknya pada Burumi. Wanita muda yang sedari tadi berdiri di dekat Oma Sera segera mengambil alih kursi roda Burumi. Burumi menoleh pada Alfi dan Salsa bergantian. Maaf, ibu lupa bilang, ibu mau pulang sama Oma. Ada yang mau kami bicarakan. Kalian pulang berdua ya? Ujar Burumi dengan seolah senyum. Tapi, Bu, ibu titip bila ya, Na Alfi? Tanpa memberi kesempatan pada Salsa untuk menolak, kursi roda yang ditempati Burumi sudah lebih dulu didorong oleh orang kepercayaan Oma Sera. Jaga bilanya Oma baik-baik ya anak nakal. Awas kalau sampai dia kenapa-kenapa. Ancam Oma sambil melotot pada Alfi. Bukannya takut, Alfi justru terkekeh. Ini yang cucu Oma, aku atau kamu sih, Sal? Cemas yang sempat mengusik ketenangan Salsa beberapa hari ini, seketika menguar saat melihat senyuman lembut wanita tua itu. Segala pemikiran buruk yang sempat terlintas karena melihat sikap Oma saat terakhir kali mereka bertemu, lenyap seketika. Dia pikir Oma marah dan salah paham tentang ia dan Pak Bos, ternyata tidak. Salsa dan Alfi masih terdiam memandang dua wanita beda usia itu naik ke dalam sebuah mobil mewah. Hingga akhirnya mobil berwarna hitam mengkilat itu melaju pergi keluar dari kawasan rumah sakit. Kok mobilnya kayak nggak asing, ya? Gumam Salsa yang berhasil membuat jantung Alfi berdebat kencang. Ia memang sengaja menyuruh Oma datang dengan membawa mobil mewah miliknya, mobil yang terakhir kali ia gunakan bersama Salsa untuk mengantar Burumi ke rumah sakit. Niat hati ingin menguji daya ingat Salsa sekaligus sedikit membocorkan jati dirinya. Tapi siapa sangka justru ia yang merasa uji nyali. Bukannya membocorkan jati diri, ia justru merasa paru-parunya yang nyaris bocor hingga kesulitan bernapas. Ayo, Sao! Menutupi kegundahan, pria itu mengajak Salsa menuju mobilnya yang sederhana. Gadis bertubuh mungil itu menurut dengan patuh. Mikirin apa sih? Tanya Alfi setelah mereka berdua memasuki mobil. Beberapa hari ini hubungan mereka sudah semakin dekat. Gadis itu gemar bercerita, bahkan untuk hal-hal remeh dan biasa. Alfi pun sudah terbiasa dengan Salsa yang menggunjing dirinya dalam versi bos yang menyebalkan, di depan hidungnya langsung. Melihat Salsa berpikir serius dan banyak diam justru membuat Alfi heran sekaligus cemas. Ia takut gadis itu masih memikirkan mobilnya yang digunakan Oma. Salsa? Kau tegur Alfi berusaha santai sambil menyalakan mobil. Iya, Mas. Aku cuma lagi kepikiran, kunci rumah sudah sama ibu belum, ya? Alfi menghempaskan punggung ke sandaran kursi. Lega dan lemas sekaligus. Ternyata menyeramkan sekali berpura-pura dan membohongi seseorang. Hidupnya terasa tidak tenang, merasa bersalah, tapi takut ketahuan, takut semuanya jadi berantakan dan tidak sesuai harapan. Alfi memijit pelipis dan terkekeh pelan, menertawakan dirinya yang sedari tadi terlalu cemas. Padahal Salsa tidak lagi memikirkan hal yang sama. Kenapa, Mas? Tanya Salsa yang justru heran melihat tingkah pria di sampingnya. Enggak, aku pikir kamu sariawan, makanya banyak diam. Ujar Alfi yang lagi-lagi berbohong. Ternyata benar, kebohongan yang satu akan membawa kebohongan-kebohongan lainnya demi menutupi kebohongan pertama. Kamu tenang aja, masalah kunci pintu bukan masalah besar buat Oma. Sambung Alfi, mulai terlihat santai. Oma bisa membobol kunci rumah? Salsa nampak kaget. Bukan gitu juga, Salsa. Tapi kan Oma bisa manggil tukang kunci, lumayan kan ngasih rezeki ke tukang kunci.
Bibir gadis itu membulat membentuk huruf O, lalu ia tersenyum lebar dan mengangguk paham. Ya sudah, ayo kita jalan, Mas. Alfie menoleh kaget. Jalan? Kamu mau kita jalan kemana? Ia tidak percaya akhirnya akan ada saat mereka jalan berdua sebagai pasangan. Sungguh, tanpa sadar ia jadi sangat bersemangat. Kening Salsa mengernyit. Maksudnya ayo jalankan mobilnya, Mas. Kita udah jauh ketinggalan dari Oma. Kalau kita cepat sampai, mungkin nggak perlu manggil tukang kunci. Alis Alfie terangkat, lalu ia terkekeh. Aku pikir, kamu ngajak kencan. Perlahan mobil mulai bergerak meninggalkan parkiran rumah sakit. Alfie fokus pada kemudi. Sementara Salsa terus menatap keluar jendela menyembunyikan semburat merah di pipi. Ia masih malu mendengar kata kencan yang dengan santai diucapkan Alfie. Makan dulu yuk, Sal. Mas lapar, nih. Tapi kunci rumah. Kan ada Oma dan tukang kunci. Alfie menoleh sambil tersenyum lebar menampilkan giginya yang rapi dan bersih. Akhirnya Salsa mengangguk setuju. Mobil sederhana itu berbelok memasuki kawasan restoran yang cukup terkenal dan mewah. Di sini, Mas? Alfie mengangguk mantap. Iya, aku lagi pengen makan di sini. Ujarnya santai. Setelah memarkirkan mobil, keduanya turun dan berjalan sambil mengobrol ringan membicarakan menu yang akan mereka coba di dalam sana. Tiba-tiba seseorang bertabrakan dengan Salsa. Beruntung Alfie bergerak cepat menangkap Salsa yang terhuyung dan hampir jatuh. Maaf, saya buru-buru. Kamu? Mbak cantik. Salsa tersenyum lebar menatap wanita cantik di hadapannya. Bagaimana dia bisa lupa sosok perempuan yang berpenampilan bak model terkenal itu datang ke kantor dan justru diusir dengan cara yang memalukan oleh sang bos. Ya, wanita itu adalah Olen. Ia tersenyum lebar pada Salsa, lalu menoleh pada Alfie dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Sementara Alfie berusaha untuk terlihat tenang, seolah-olah tidak mengenal wanita tersebut. Bersambung. Bab ke-30. Kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Ujar Olen dengan senyum penuh arti. Ya, wanita cantik yang bertabrakan dengan Salsa saat akan memasuki restoran mewah tersebut adalah mantan kekasih Alfie. Iya, Mbak. Mbak baik-baik aja kan? Harusnya hari itu saya larang Mbak ke ruangan bos, soalnya. Udah, kamu nggak perlu merasa bersalah. Memang beberapa waktu belakangan ini sikapnya agak berubah sama saya, tapi namanya pasangan kekasih, pasti bakal baikan lagi. Olen cukup malu mengingat tragedi seminggu yang lalu, saat dia diseret dan dipaksa keluar dari gedung kantor oleh Alfie. Biasalah ujian mau menikah, ada aja salah paham dan kemarin dia lagi ngambek. Matanya melirik nakal Alfie. Tentu dia tahu sosok yang mengenakan penyamaran ekstrim itu. Wanita itu sengaja melebih-lebihkan cerita untuk melihat reaksi Alfie. Salsa nampak kaget mendengar pengakuan Olen. Pak bos itu pacarnya, Mbak. Penuh percaya diri wanita dengan dandanan on point itu mengangguk mantap sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangan. Kenalkan, saya Olen, tunangannya Alfie. Sulit untuk Salsa percaya, matanya mengerjap beberapa kali. Gugup tangannya menyambut uluran tangan Olen. Saya Salsa, Mbak. Alfie mulai merasa tidak nyaman. Sal, ayo masuk. Salsa yang kembali teringat dengan tujuan utamanya ke restoran tersebut tentu langsung menyudahi perkenalan dan obrolan singkatnya bersama Olen. MBA, maaf. Saya ke dalam dulu ya. Pamitnya. Tunggu, pria yang sedang bersama kamu ini siapa, ya? Kok rasanya nggak asing, seperti sering kelihatan? Olen sengaja mengucapkan kalimat tersebut. Terlihat usahanya membuahkan hasil. Alfie memperlihatkan tatapan dingin yang selalu menjadi ciri khas pria tersebut apabila tidak menyukai sesuatu. Oh ya, kenalkan Mbak, ini calon suami saya.
Sisil tersenyum lebar memperkenalkan pria jangkung di sampingnya. Perlahan namun pasti kekesalan di hati Alfie menghilang saat mendengar Salsa mengenalkan dirinya sebagai calon suami tanpa ragu. Sementara Olin merasa semakin kesal hingga rasanya akan meledak. Kebetulan namanya sama dengan Pak Bos, Mbak. Olin hanya mampu mengangguk pelan. Jika diturutkan, ingin rasanya ia menampar dan mencakar wajah Salsa sekarang karena telah berani merebut pria tersebut darinya. Kebetulan yang sangat luar biasa, ya. Nama dan postur. Maaf, boleh kami masuk sekarang? Saya sangat lapar. Potong Alfie yang mulai geram dengan tingkah Olen. Olen tersenyum tipis. Oh, iya. Silakan. Setelah menatap penuh ancaman, Alfie berjalan lebih dulu meninggalkan Salsa yang masih mematung di tempat. Maaf ya, Mbak. Dia lagi lapar, jadi agak garang. Salsa yang merasa tidak enak hati berusaha meminta maaf, sebelum akhirnya terburu-buru mengikuti langkah Alfie yang sudah lebih dulu berjalan memasuki resto. Sambil menatap marah sepasang manusia yang sedang berjalan memasuki restoran mewah itu, Olin merogoh ponsel dalam tas, lalu mengetik sederet pesan untuk seseorang. Sambil menarik napas dalam guna mengurai sesak di dada, wanita yang malam ini mengenakan mini dress warna merah menyala itu berjalan menghempas langkah menuju mobil mewahnya di parkiran. Sebenarnya ia sengaja datang ke restoran yang selalu menjadi tempat makan favorit Alfie itu karena mendapat bocoran dari seseorang tentang rencana kedatangan pria tersebut. Aku kalah sama perempuan kampungan macam dia? Enggak, ini nggak bisa dibiarkan. Ujar Olen emosi, menendang ban mobil miliknya. Sementara itu, di dalam restoran, Salsa menatap kagum setiap makanan yang telah dihidangkan. Rasanya tidak akan tega menyantap makanan seindah itu. Harga yang mahal itu pun terasa sesuai, melihat pelayanan, makanan, serta kenyamanan di dalam restoran tersebut. Bagaimana bisa ada tempat seindah ini hanya untuk makan? Mata Hazel itu tidak jemu memandang setiap sudut ruangan luas tersebut. Begitu mewah dan megah. Berbeda dengan Salsa yang tengah mengagumi segala sesuatu yang baru ia temukan di tempat itu. Pikiran Alfie justru sedang tidak berada di sana. Ia tengah gelisah mengingat kelakuan Olen. Jelas wanita itu mengetahui penyamarannya. Tapi bagaimana bisa dia tahu? Sedangkan penyamaran ini cukup jauh berbeda dengan penampilan aslinya. Apakah karena nama dan postur tubuh? Pikiran yang tidak tenang membuat Alfie harus melakukan sesuatu. Pria itu berdiri. Kamu makan duluan, ya? Mas mau ke toilet sebentar. Pamit Alfie berbohong. Salsa mengangguk tanpa menaruh curiga sedikit pun. Langkah lebar Alfie berayun menuju luar resto. Kembali ke tempat di mana mereka bertemu dengan Olen, tapi perempuan itu sudah tidak terlihat. Tidak menyerah, Alfie mempercepat langkah menuju parkiran. Dan, di depan sana bisa ia lihat wanita bertubuh ramping itu tengah mengomel seorang diri dan sesekali memukul mobilnya sendiri, jelas terlihat sedang kesal. Tanpa suara pria itu mendekat hingga telinga bisa mendengar umpatan kasar serta amarah seorang Olen yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Selama ini wanita cantik itu selalu menampilkan kesan wanita lemah lembut di hadapan Alfie. Kemana sih ini orang? Gak tahu apa aku lagi kesal. Tanpa ragu Olen membanting ponsel keluaran terbaru miliknya sekuat tenaga. Perempuan kampungan itu! Olen geram, dadanya naik turun mengingat bagaimana Alfie memperlakukan Salsa selama seminggu ini. Rambut yang sempat mengusik wajahnya ia sibak ke belakang, dan saat memutar tubuh, spontan ia menahan napas, melihat sosok yang sudah berdiri santai di belakangnya. Perempuan kampungan? Siapa? Apa maksud kamu, Salsa? Terdengar tenang, tapi dingin. Tanpa sadar Olen mundur beberapa langkah. Siapa yang mau kamu hubungi? Pacar gelapmu? Aku lupa, bukan pacar gelap lagi. Sekarang sudah bisa jadi pacar yang bisa kamu tampilkan kapan saja dan di mana saja, karena kita sudah usai sejak lama. Olen kehilangan kata-kata.
Bagaimana mungkin Alfie bisa mengetahui kelakuan yang selama ini sudah ditutupinya dengan begitu rapat? Ini peringatan terakhir dariku. Jangan macam-macam. Kecuali kau ingin lihat sekejam apa aku. Merasa sudah menyampaikan semua yang ingin dia katakan, Alfie berbalik, hendak kembali ke dalam resto, melanjutkan sesuatu yang sempat tertunda karena kemunculan Olen. Enggak, Al. Ini nggak adil. Teriak Olen yang seketika menghentikan langkah kaki Alfie. Begini balasan kamu untuk kebaikan aku, Al. Oke. Aku akui aku salah. Aku pernah berbuat curang, tapi itu juga karena kamu. Sekarang kita sudah adil kan? Kamu juga jalan sama perempuan kampung itu. Kita impas kan, Al? Sekarang kamu tinggalkan dia. Kita mulai semua kembali dari awal. Alfie tersenyum miring. Hanya dalam mimpimu, Olen. Tanpa menoleh sedikit pun, ia melangkah cepat meninggalkan wanita yang kini nampak kacau itu. Olen merasa dunianya runtuh, menyadari kesalahannya yang ternyata telah diketahui Alfie hingga membuatnya kehilangan pria tersebut. Enggak, ini nggak bisa dibiarkan. Dia harus menikahi aku. Dia hanya bisa menjadi milikku. Dia berhutang budi padaku. Ya, dia sudah berjanji pada almarhum ibunya akan membahagiakan aku. Dia harus tepati janjinya itu. Bagai kehilangan arah, Olen terlihat linglung. Ia tergesa memasuki mobil, lalu mengamuk sejadi-jadinya hingga merusak beberapa bagian dalam mobil. Beruntung tidak ada orang di parkiran luas itu, sehingga jeritan dan kegaduhan di mobil mewahnya tidak terlihat siapapun. Bersambung.